Hello Technolovers, kelompok Houthi kembali membuat dunia maritim geger. Kali ini mereka melancarkan serangan terbaru di Laut Merah yang mengakibatkan 3 awak kapal tewas dan 2 kapal kargo tenggelam. Serangan ini menjadi bagian dari gelombang aksi yang terus mengancam jalur perdagangan laut yang sangat vital itu. Salah satu kapal yang menjadi sasaran adalah MV Eternity Sea, kapal berbendera Liberia. Kapal ini tenggelam pada Rabu 9 Juli 2025. Setelah mengalami kerusakan parah dan kehilangan sistem pergerakan sepenuhnya. Informasi ini disampaikan oleh UK Maritime Trade Operations atau UKMTO, lembaga yang menjadi penghubung antara Angkatan Laut Inggris dan pelayaran komersial global. Tak lama setelah insiden tersebut, kelompok Houthi mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu. Situasi menjadi semakin memprihatinkan setelah muncul laporan bahwa beberapa awak kapal yang selamat justru diculik. Pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yaman menyatakan bahwa para teroris Houthi tidak hanya membunuh rekan-rekan para kru, tapi juga menenggelamkan kapal mereka dan menghalangi proses penyelamatan. Bahkan mereka menculik sejumlah kru yang masih hidup dan membawanya pergi. AS pun mendesak agar para pelaut tersebut segera dibebaskan tanpa syarat apapun. Menanggapi hal itu, kelompok Houthi menyampaikan versi mereka sendiri. Mereka mengklaim telah menyelamatkan sebagian awak kapal, memberikan pertolongan medis, dan membawa mereka ke lokasi yang aman. Namun, narasi dari kedua pihak masih saling bertolak belakang dan belum dapat diverifikasi secara independen. Sedikitnya 4 orang berhasil dievakuasi dari kapal kargo yang tenggelam usai diserang kelompok Houthi di perairan Laut Merah. Sementara itu, 11 awak lainnya masih dinyatakan hilang dan keberadaannya belum diketahui hingga kini. Evakuasi dilakukan sehari setelah kelompok Houthi mengklaim telah menenggelamkan kapal kargo jenis bulk carrier bernama Eternity Sea. Kapal berbendera Liberia yang dioperasikan oleh perusahaan Yunani ini menjadi sasaran pada awal pekan. Menurut laporan Reuters, keempat korban selamat terdiri dari 3 awak kapal dan 1 personil keamanan. Pihak Houthi mengaku telah menahan beberapa awak kapal yang selamat. Serangan terhadap Eternity Sea menjadi insiden kedua dalam sepekan setelah kapal kargo Magic Seas lebih dulu diserang dan ditenggelamkan oleh kelompok yang didukung Iran tersebut. Eskalasi ini terjadi saat ketegangan di wilayah strategis Laut Merah kembali meningkat setelah beberapa bulan situasi relatif tenang. Akibatnya, sejumlah perusahaan pelayaran dunia menangguhkan operasi mereka karena meningkatnya resiko keamanan. Sumber keamanan maritim menyebutkan bahwa 6 dari total 22 awak kapal bersama 3 anggota tim keamanan saat ini diyakini ditahan oleh Houthi. Kepala intelijen perusahaan manajemen risiko maritim Vanguard yang berbasis di Inggris, Ali Shafiq, menyatakan keprihatinan mendalam atas keselamatan para awak yang ditahan ataupun mereka yang belum ditemukan, yang menegaskan pembebasan mereka harus menjadi prioritas bersama seluruh pihak yang terlibat. Serangan terhadap Eternity Sea dilaporkan berlangsung dalam 2 gelombang. Gelombang pertama terjadi pada Senin 7 Juli 2025 ketika kapal diserang menggunakan drone laut dan granat berpeluncur roket dari perahu cepat. Menurut sumber keamanan, serangan ini menewaskan 4 awak kapal. Serangan lanjutan terjadi pada pagi hari berikutnya, membuat para awak melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Tim penyelamat mulai melakukan pencarian pada Rabu pagi dan sejauh ini telah mengevakuasi 10 korban selamat. Mereka terdiri dari 8 awak berkebangsaan Filipina, 1 orang asal India, dan 1 petugas keamanan berkewarganegaraan Yunani. 4 korban terakhir ditemukan pada Kamis pagi setelah bertahan hampir 2 hari terapung di laut. Namun hingga kini masih ada 11 orang yang belum diketahui nasibnya. Misi Amerika Serikat untuk Yaman menuduh Houthi telah menculik sejumlah awak dan menyerukan pembebasan segera tanpa syarat. Di sisi lain, juru bicara militer Houthi, Yahya Sari, menyebut bahwa Angkatan Laut Yaman justru menyelamatkan beberapa kru kapal, memberikan perawatan medis, dan membawa mereka ke tempat yang aman. Houthi juga merilis sebuah video yang diklaim sebagai dokumentasi serangan. Dalam rekaman tersebut terlihat ledakan hebat di lambung kapal, disusul suara perintah evakuasi sesaat sebelum kapal tenggelam di perairan yang berada di bawah pengaruh Houthi.
Kelompok tersebut menyatakan bahwa Eternity Sea merupakan target sah karena diduga memiliki hubungan dengan Israel. Sehari sebelumnya, mereka juga mengaku telah menenggelamkan kapal Magic Seas di wilayah yang sama. Bagi Houthi, serangan ini adalah bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina dan tekanan terhadap Israel agar menghentikan blokade di Gaza. Mereka menyatakan akan terus menyerang kapal-kapal yang mereka anggap terkait dengan Israel di Laut Merah dan Laut Arab. Kecaman terhadap serangan ini datang dari berbagai pihak, International Chamber of Shipping dan BIMCO, dua asosiasi pelayaran terbesar dunia, mengecam tindakan tersebut sebagai bentuk kebiadaban yang mengancam keselamatan pelaut sipil. Mereka menyerukan perlindungan lebih terhadap jalur pelayaran internasional. Serangan terhadap Eternity Sea dan Magic Seas juga menandai serangan bersenjata pertama terhadap kapal komersial di Laut Merah sejak akhir 2024. Sebelumnya, jalur ini sempat kembali ramai dilewati kapal dagang, menyusul kesepakatan antara Amerika Serikat dan Houthi pada 6 Mei 2025 yang bertujuan menghentikan serangan terhadap kapal AS. Namun, Houthi menegaskan bahwa perjanjian itu tidak berlaku bagi kapal yang mereka nilai berafiliasi dengan Israel. Insiden ini terjadi hanya sehari setelah Israel melancarkan serangan udara ketiga pelabuhan utama di wilayah Houthi, yakni Hodeidah, Ras Isa, dan As-Salif, serta menghantam fasilitas pembangkit listrik sebagai respon atas peluncuran rudal ke wilayah Israel. Respon internasional pun kembali menguat. Amerika Serikat menyebut Houthi sebagai kelompok teroris. Uni Eropa menganggap mereka ancaman nyata terhadap kebebasan navigasi. Israel menyebut mereka sebagai perpanjangan tangan Iran. Namun di balik semua itu, fakta di lapangan menunjukkan bahwa jalur pelayaran yang selama ini menjadi nadi perdagangan global kini kembali berubah menjadi arena peperangan. Dan bagi para pelaut sipil seperti awak kapal Eternity Sea, segala label itu hanya berarti satu hal, laut yang dulu menjadi jalur pulang, kini menjelma menjadi laut maut.